Si Roberto ini bikin postingan yang mengaku kalau dia ngeliat si Epstein dibawa keluar dari selnya pakai kursi roda medis dalam keadaan dirantai. Terus tiba-tiba ada van gak dikenal tanpa plat nomor yang masuk ke area penjara. Yang lebih aneh lagi, di dalam van itu katanya ada orang-orang pakai seragam militer, Le. Jadi si Roberto itu langsung narik kesimpulan kalau mereka itu lagi ngelakuin operasi penyelamatan dan nukar jenazah Epstein biar dunia ngiranya dia udah nggak ada. Ya mungkin pelaku postingannya emang orang dalam yang tahu rencana atau kejadian sebenarnya dia di lapangan. Here we go. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Sarah Ladio, pencerita yang demen nemenin kamu dimanapun kalian berada. Oke, kali ini aku mau cerita tentang teori konspirasi kalau sebenarnya Epstein itu belum meninggal, Le. Dia masih hidup entah di Tel Aviv, Israel, atau dimanapun itu. Ia hidup dengan identitas baru. Sebenarnya nggak mustahil sih orang kayak dia bisa ngelakuin itu. Dengan powernya aja dia bisa nyari anak-anak dari berbagai negara, terus dijadiin budak seks, dibikinin paspor, visa, dan lain-lain. Koneksinya udah ke tingkat presiden dan mantan-mantan presiden. Misal nih presiden dari atas perintah presiden aja nih, orang-orangnya bisa loh nyulik presiden negara Venezuela hanya dalam beberapa jam. Menurut kalian mungkin nggak bisa aja gitu? Dengan backingan para elit, Jeffrey Epstein ngemanipulasi kematiannya dan hidup dengan identitas baru. Bagaimana teorinya? Let's jump into the story. Jeffrey Epstein atau pria bernama lengkap Jeffrey Edward Epstein diketahui lahir pada 20 Januari 1953 di New York City, Amerika Serikat. Jeffrey Epstein berasal dari Brooklyn, lahir dari keluarga Yahudi yang bisa dibilang ya biasa-biasa aja, Le, malah cenderung menengah bawah gitu ekonominya. Bapaknya bernama Seymour, kerjanya cuma pegawai dinas taman kota, terus ibunya namanya Pauline. Nah, si Epstein ini sebenarnya sempat kuliah juga, Le. Dia masuk ke Cooper Union Private College setelah lulus SMA tahun 1969 sampai 1971 selama 2 tahun. Terus dia pindah ke Curran Institute of Mathematical Science di NYU, New York University. Dia belajar di sana sekitar tahun 1971 sampai 1974. Tapi ya itu, ujungnya dia nggak lulus, nggak punya gelar sarjana. Tapi disinilah anehnya. Coba bayangin, sekitar tahun 1974 si Jeffrey Epstein yang nggak punya ijazah sarjana ini malah bisa-bisanya jadi guru di Dalton School Manhattan. Ini tuh bukan sekolah sembarangan, Le. Itu sekolah swasta yang super elit banget. Rada janggal gak sih kok bisa orang gak punya gelar sarjana tapi dipercaya ngajar anak-anak orang kaya di sekolah sekelas itu. Nah, diketahui orang yang ngerekrut Epstein di sekolah elit itu adalah kepala sekolah bernama Donald Barr. Jeffrey Epstein lalu mulai ngajar di bulan September 1974, tepat banget di akhir masa jabatan si kepala sekolahnya ini berakhir. Dan yang bikin orang-orang heboh, Le, gegara, setahun sebelum Epstein direkrut, si kepala sekolah elit ini sempat nerbitin sebuah novel fiksi ilmiah berjudul Space Relations. Ini sifatnya fiksi ya, nggak nyata. Kayak kalian nonton film-film zombie, nah itu kan fiksi, nggak ada di dunia nyata, nggak ada manusia mati terus bangkit lagi ngejar-ngejar manusia lain. Nah itu fiksi. Nah buku ini diterbitin 1 tahun sebelum Epstein direkrut, berarti di tahun 1973 kan ya, soalnya dia direkrut tahun 1974. Dan tahu nggak isinya apa? Di dalam bukunya itu, Le, isinya justru tentang ide-ide pedofilia yang dibungkus fiksi. Anyway, buku ini sempat bikin heboh pada masanya. Nah, di buku itu diceritain ada planet namanya Kosar. Di sana perbudakan itu legal, Le. Yang jadi penguasanya adalah para tuan tanah atau yang disebut aristokrat, dan ada pihak yang dikuasai disebutnya budak, penguasa dan budak. Nah, narasinya ini udah amoral, kan ada immoral, ada amoral. Kalau immoral itu orang yang tahu aturan tapi sengaja dilanggar. Nah, kalau amoral, Le, itu udah di luar jangkauan moralitas, batas bener dan salah tuh udah nggak ada, kayak ibaratnya hidup di dunia liar gitu. Nah, di buku ini narasi ketertarikan Hekuel penguasa kepada anak-anak yang masih muda diceritain dengan sangat amat detail, sangat eksplisit. Di dalam buku itu diceritain kalau anak kecil
kecil sengaja disiapin buat melayani kebutuhan seksual para penguasa. Donald Barr juga ngegambarin perbudakan seksual anak-anak sebagai sesuatu yang wajar di tatanan sosial planet itu. Bahkan ada cerita soal sadomasokis. Aku nggak mau jelasin lebih jauh, kalian bisa pause baca sendiri pengertiannya. Yang sebenarnya ya banyak yang bilang kedetailan dalam buku ini udah melampaui batas kebutuhan plot sebuah novel fiksi ilmiah petualangan. Jadi banyak yang ngekritik kayak ini buku isinya terlalu vulgar, dan yang di highlight justru prosesnya, step by step kejadiannya, kualitasnya. Jadi kayak kesannya itu yang dibaca bukan lagi cerita dunia fantasi kayak genre science fiction gitu loh, yang fokus ke misinya. Makanya beberapa kritikus menganggap buku ini gak lazim. Nah, yang bikin orang-orang heboh tuh cerita dalam buku ini. Di buku fiksinya, Donald Barr menulis sistem di sebuah planet di mana para penguasa melakukan eksploitasi anak-anak sebagai budak seks. Nah, di dunia nyata, Donald Barr adalah orang yang membuka karir awal seorang Jeffrey Epstein, yang kita udah tahu kan di masa depan dia sendiri yang ngelakuin persis kayak di buku itu, ngebangun sistem perdagangan anak-anak untuk ditawarin ke para aristokrat modern. Kalian connect gak? Ini sebagai informasi ya, Donald Barr punya anak namanya William Barr yang pada tahun 1991 sampai 2020 pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden George Herbert Walker Bush dan Donald Trump, di mana dua nama tokoh ini sempat dimention juga dalam Epstein Files, walaupun ya yang ditulis dalam file itu cuma George Bush 1 yang dikaitkan dengan tuduhan pemerkosaan. Jadi kayak emang sih belum pasti, cuman ada teori yang bilang George Bush 1 itu ya mantan Presiden Amerika George Herbert Walker Bush. Tapi kayaknya terlalu naif gak sih kalau dianggapnya cuma kebetulan. Aku jadi ingat ini deh, salah satu wawancara Jeffrey Epstein sebelum meninggal, dia sempat ditanyakan kayak, apakah kamu kelas 3 predator seksual? Terus dia jawab tier 1 atau kelas paling rendah. What are you, class 3? Tier 1. Was tier 1's the highest and worst? No, I'm The lowest? I'm the lowest. You're the lowest. Okay, tier 1, you're the lowest. But a criminal. Yes. That the money came from them. What percentage of people do you estimate? I understand you don't like probabilities. Do you estimate would say, I don't care, I want the money for my children? I would say everyone said, I want the money for my children. Did they know where the money came from? I think if you See, told them, if I told them the devil, 100%. the devil himself. The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember the devil is somebody the devil knows. Smart? The devil's brilliant. You read Milton's Paradise Lost. No, the devil scares me. No, the devil scares me. Nah, kelas tier 1 dalam konteks predator seksual anak, dalam konteks jaringan elit ini paling rendah bukan berarti dia nggak penting atau cuma kroco, noob. Tapi maksudnya dia itu adalah pintu masuk pertama. Jadi dia merasa dirinya adalah pelayan atau penyedia fasilitas bagi orang-orang yang kastanya lebih tinggi dari dia. Jadi si Epstein ini ngerasa dirinya cuma kacung bagi sistem predator itu. Nah, kelas-kelas yang dimaksud itu maksudnya tuh level kebal hukum dan kekuasaan kayak tier 1. Ini tuh level operasional atau fasilitator. Tugasnya kerja di lapangan, nyediain tempat, nyediain pulau, jet pribadi, nyari korban, dan yang paling penting ngumpulin kartu as, kompromat. Mereka yang di level ini adalah mereka yang paling beresiko kena tangkap karena mereka yang pegang barangnya langsung, yang berurusan langsung sama korban-korbannya. Terus tier 2, para klien. Level di atasnya tier 1, ada para miliarder, selebriti, dan tokoh politik. Mereka ini nggak mau tangannya kotor, mereka cuma datang sebagai tamu dan ngerasa aman karena semua udah diurus sama tier 1. Dan yang terakhir tier 3, para pelindung atau shadow masters. Nah, ini level paling tinggi, isinya tuh mungkin para penguasa global kayak dari sektor keuangan, kerajaan, atau badan intelijen yang butuh privasi total buat perilaku liar mereka. Bahkan ada juga teori yang bilang kalau orang-orang yang udah di level penguasa global memakai informasi dari tier 1 si Epstein buat ngontrol orang-orang di tier 2 buat nyetir kebijakan dunia. Sistematis, terorganisir, logistik yang rapi, dan power atau uang untuk membungkam korban selama puluhan tahun.
Gila sih. Aku sih percaya ya kalau dunia eksploitasi anak-anak sebagai budak seks itu emang ada sejak dulu. Mungkin udah berabad-abad kali ya. Bahkan mungkin sebelum Epstein join ke jaringan ini. Sebenarnya ya menurutku terlalu naif banget kalau kita anggap Epstein ini satu-satunya pengelola sistem kayak gini. Lihat aja penangkapan tokoh kayak P. Diddy baru-baru ini di industri hiburan. Polanya mirip banget lah. Pakai pesta mewah, narkoba, dan rekaman rahasia buat ngontrol orang-orang kuat. Jadi analisisku ya, sistem perjaringan predator ini kemungkinan besar masih tetap ada. Entah udah ganti tangan atau jadi makin tertutup. Cuman emang yang ke-spill ini ya permukaan-permukaannya doang. Oke, kasus Jeffrey Epstein ini sebenarnya udah dilaporkan sejak tahun 1996. Buset, dari 1996, baru viral sekarang. Nah, dia udah dilaporin dari tahun 1996 sama Maria Gardner, tapi baru di tahun 2005 ia beneran didakwa di atas perdagangan anak di bawah umur buat eksploitasi seksual. Harusnya nih ya, kalau pakai hukum normal dia tuh bisa loh dipenjara sampai 45 tahun. Tapi pada tahun 2008 si Epstein ini malah dapat kesepakatan yang gak terduga banget sama jaksa Alexander Acosta. Bayangin dakwaannya dikurangi drastis sampai dia cuma dihukum selama 13 bulan penjara. Itu pun masih dikasih izin istimewa dia boleh keluar penjara 12 jam sehari buat alasan bekerja. Jadi ujung-ujungnya dia masih bisa tidur nyenyak di rumahnya sendiri. Ini tuh titik paling mencurigakan menurutku ya, karena gak mungkin orang biasa dapat perlakuan seistimewa itu kalau nggak ada backingannya. Dan tahu nggak, pas Donald Trump jadi presiden dan nunjuk jaksa Alexander Acosta tadi jadi menteri tenaga kerja, kesepakatan aneh ini akhirnya diselidiki lagi. Terus tahu nggak apa yang dibilang Acosta pas diperiksa? Dia mengaku kalau dia dapat perintah langsung dari atas buat kasih hukuman yang lunak ke Epstein. Bahkan dia bilang ada yang ngomong ke dia kayak, Epstein itu orang intelijen, jadi mending biarin aja, jangan diganggu. Gara-gara pengakuan itu makin kuatlah dugaan kalau si Epstein ini sebenarnya aset intelijen Israel. Karena ya dipikir pakai logika aja, mustahil banget seseorang yang terjerat kasus seberat perdagangan seks anak bisa melenggang bebas dengan hukuman seringan itu kalau nggak dijagain sama kekuatan yang jauh lebih tinggi. Makanya pas akhirnya dia ditangkap lagi sama FBI tanggal 6 Juli 2019 di bandara New Jersey pas baru balik dari Paris pakai jet pribadinya, dunia langsung heboh 2 hari setelah penangkapannya, jaksa federal New York langsung resmi mendakwa dia lagi. Tapi ya itu tadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya orang-orang di atas yang selama ini jagain dia sampai segitunya? Nah, lanjut setelah dia ditangkap pada 23 Juli 2019, waktu itu si Epstein ditemuin pingsan di selnya. Lehernya udah terlilit kain gitu, katanya dia mau coba bundir. Nah, gara-gara kejadian itu dia langsung ditaruh di bawah pengawasan ketat, namanya Suicide Watch atau pengawasan bundir. Harusnya sih di sini dia nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena dijagain 24 jam. Nah, khasnya cuma berselang beberapa minggu, tepatnya 10 Agustus 2019, dia malah ditemuin tewas beneran di sel penjaranya di New York MCC. Terus tanggal 16 Agustus hasil otopsi resminya keluar dan bilang kalau dia mati karena gantung diri. Tapi ya itu, publik gak semudah itu percaya apalagi pas tanggal 30 Januari 2026 kemarin, Departemen Kehakiman AS DOJ baru aja ngerilis tahap akhir dari Epstein Files yang jumlahnya ada lebih dari 3 juta halaman dokumen, 2000 video sampai 180.000 halaman. Nah, dari sinilah teori-teori liar mulai bermunculan banyak yang gak percaya dia udah mati. Beberapa teori yang paling banyak diyakini orang yaitu kalau Epstein ini sebenarnya belum meninggal atau sengaja dihilangkan karena dia tuh agen Mossad. Jadi dia dapat perlindungan gitu dari intelijen luar negeri, atau dia ini ya emang bundir. Oke, tadi aku udah jelasin ya, dia dinyatakan meninggal tanggal 10 Agustus pagi. Nah, tanggal 9 Agustus, hari sebelum dia meninggal, sebenarnya waktu itu ada 2000 dokumen yang baru dirilis. Kan tadi aku udah cerita ya kalau dia sempat dipindahin ke ruang pengawasan bundir supaya diawasin lebih ketat. Nah, sebetulnya pada 29/2019, status tersebut dicabut atas rekomendasi psikolog penjara. Ia kemudian dipindahkan ke SHU atau Special Housing Unit yang memiliki pengawasan
lebih rendah daripada Suicide Watch, di mana ia seharusnya di penjara SHU harus diawasi setiap 30 menit dan wajib memiliki teman sekamar. Jadi dia awalnya emang punya teman sekamar, sesel namanya Nicholas Tartaglione, mantan polisi yang terlibat kasus pembunuhan. Jadi instruksinya dia nggak boleh nih dibiarin sendirian karena masih rawan. Fungsi temennya ini supaya dia bisa nolongin gitu kalau si Jeffrey Epstein ini beneran bunuh-bunir. Tapi janggalnya pada 9 Agustus 2019 teman sekamarnya justru tiba-tiba dipindahkan keluar malam sebelum kematiannya. Jadi pada saat kematiannya Epstein sendirian di dalam sel, yang mana ini melanggar protokol penjara yang mewajibkan ia selalu didampingi teman sekamar. Nah, kejanggalan lainnya sesuai aturan sel Epstein itu kan harus diperiksa setiap 30 menit sekali. Ada tuh catatannya di dinding, ditulis gitu. Tapi pas rekaman kamera dicek dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, gak ada satupun pemeriksaan yang dilakukan. Nah, di paginya baru tuh pas jam 6.30 di tanggal 10 Agustus, Epstein ditemukan udah tewas gantung di selnya. Gak cuman penjaganya yang bermasalah, teknologinya juga ikutan bermasalah, Dari 11 kamera CCTV di area itu, 9 CCTV katanya rusak, dan 2 CCTV yang merekam pun hasilnya bermasalah banget pas dirilis. Bahkan seorang YouTuber Coffeezilla nemuin banyak manipulasi di rekaman itu, mulai dari sudut kamera yang gak jelas, ada aktivitas narapidana lain yang katanya gak ada, sampai hilangnya rekaman selama 1 menit tepat di tengah malam. Lebih parah lagi, Department of Justice DOJ sempat ngerilis video render 3D soal cara si Jeffrey Epstein ini bunuh-bunir, tapi video itu ditarik lagi. Ngapain sih elah? Nah, terus ada juga nih teori lain yang bilang kalau dia sebenarnya emang sengaja dibun-bun, karena di laporan awal tuh sebenarnya nggak ada tanda-tanda bun-bundir yang jelas banget, meskipun ya hasil investigasi resmi pemerintah tetap bilang dia ganti. Nah, yang bikin publik makin curiga itu pas keluarga Epstein nyewa ahli patologi terkenal namanya Dr. Michael Baden buat ikut meriksa jenazahnya. Anyway, Dr. Michael Baden ini dokter forensik terkenal yang juga pernah menangani kasus besar pembunuhan kayak kasus John F. Kennedy, mantan presiden Amerika. Nah, terus lanjut nih, di tanggal 9 Agustus setelah berkas 2000 halaman itu rilis, kata keluarganya nih, Epstein itu malah kelihatan optimis, Dia nggak kelihatan depresi atau putus asa, tapi justru lagi sibuk-sibuknya nyiapin pembelaan hukum bareng tim pengacaranya. Logikanya gini, kalau orang udah niat mau mengakhiri hidup malam itu, buat apa dia repot-repot nyusun strategi buat perang di pengadilan besok-besoknya? Secara psikologis itu gak nyambung banget, Biasanya kan orang yang mau bunuh diri itu udah lepas tangan, gak peduli lagi sama nasib kasusnya. Tapi Epstein malah sebaliknya, dia kayak lagi prepare buat melawan. Inilah yang bikin keluarga dan orang-orang terdekat yang ngerasa ada yang gak beres. Nah, setelah diotopsi, Dr. Michael Baden mengatakan terdapat patah tulang hyoid di leher Epstein. Secara medis, patah tulang di bagian itu katanya lebih sering ditemuin di korban yang dicekik alias dibun-bun, bukan orang yang gantung diri. Tapi anehnya, kantor pemeriksa medis New York tetap kekeh kalau itu murni bunuh-bunir. Perbedaan pendapat antar ahli inilah yang bikin masyarakat mikir, wah, ada yang disembunyiin nih. Tapi kalau misal dia dibunuh nih, kenapa mereka mau dia mati? Ya jelas motifnya buat bungkam rahasia, Logikanya kalau Epstein mati, otomatis semua rahasia kotor para elit yang dia pegang gak akan pernah kebongkar di pengadilan. Orang-orang berkuasa yang mungkin pernah menjadi kliennya pun jadi aman, Misterinya dibawa mati bareng dia. Makanya muncul pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Kalau dia emang masih hidup, apa itu bentuk perlindungan dari orang-orang berkuasa? Atau malah sebaliknya, dia dibun-bun karena dia punya kendali blackmail yang terlalu besar sampai bikin orang-orang di atas ketakutan. Pokoknya kematian Epstein ini emang cara paling rapi buat mutusin rantai informasi supaya para predator di tingkat atas tetap aman. Nah itu. Nah, kalau tadi aku udah bahas tentang teori dia di bun-bun atau bun-bundir, sekarang aku mau bahas teori kalau dia sebenarnya masih hidup, Mungkin sekarang lagi di Tel Aviv.
Nah, ada satu cerita yang bikin orang makin yakin kalau Epstein ini sebenarnya belum mati, yaitu soal teori pertukaran jenazah. Bayangin aja, Le, ada kesaksian dari seorang penjaga penjara di MCC bernama Roberto Grijalva atau Roberto G, yang kabarnya ngebocorin skandal informasi tepat di pagi hari kematian Epstein, bahkan sebelum berita resminya keluar di media manapun. Jadi, Le, si Roberto ini diduga bikin postingan anonim di forum 4chan tanggal 10 Agustus 2019. Sebagai informasi, Le, 4chan ini tuh forum internet anonim berbasis image board yang dibuat tahun 2003. Nah, semua penggunanya tuh bisa ngeposting gambar dan teks tanpa perlu bikin akun. Jadi kayak anonim gitu. Nah, si Roberto ini bikin postingan yang mengaku kalau dia ngeliat si Epstein dibawa keluar dari selnya pakai kursi roda medis dalam keadaan dirantai. Terus tiba-tiba ada fan gak dikenal tanpa plat nomor yang masuk ke area penjara. Yang lebih aneh lagi, di dalam van itu katanya ada orang-orang pakai seragam militer, Le. Jadi si Roberto itu langsung narik kesimpulan kalau mereka itu lagi ngelakuin operasi penyelamatan dan nukar jenazah Epstein biar dunia ngiranya dia udah nggak ada. Gara-gara postingan itu FBI, Le, sampai turun tangan dan serius banget nyelidikin siapa yang bikin postingan 4chan itu. Bahkan sampai ngeluarin surat perintah buat ngungkap identitas pembuatnya. Jadi kayak orang-orang tuh mikir, lah kalau emang gak bener ya udahlah, tuh itu cuman postingan kagak jelas doang. Tapi justru, Le, karena seserius itu ditanggapi nama FBI, orang-orang ngelihatnya kayak orang yang lagi panik takut ketahuan gitu kesannya. Harusnya kan kayak ya udahlah, ya udah gitu. Sekarang orang-orang kan jadi mikir kalau postingan anonim yang muncul sebelum berita kematian Jeffrey Epstein tersiar, ya mungkin pelaku postingannya emang orang dalam yang tahu rencana atau kejadian sebenarnya dia di lapangan. Kayak blunder gak sih? Kesimpulan dari video ini tuh ada 3 kemungkinan besar yang sampai sekarang masih dipercaya publik. Pertama, versi resmi dia emang bundir. Ini yang dipercaya sama pemerintah dan hasil otopsi resmi New York, Le. Spekulasinya, Epstein itu ngerasa dunianya udah runtuh setelah berkas 2000 halaman rilis. Dia depresi berat karena tahu kali ini nggak ada lagi yang bisa nyelamatin dia dari penjara seumur hidup. Akhirnya dia milih buat mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel. Kedua, dia sengaja dibungkam atau dibun-bun. Nah, ini teori bagi mereka yang nggak percaya versi pertama, Le. Banyak yang yakin dia sengaja dihabisin di dalam sel supaya rahasia kotor para elit dunia yang dia pegang nggak pernah terbongkar di pengadilan. Dengan dia mati, semua bukti pemerasan itu terkubur bareng dia dan orang-orang berkuasa di atas sana bisa aman. Ketiga, operasi ekstraksi atau masih hidup. Ini yang paling gila sih, Le. Teorinya katanya kalau dia sebenarnya belum meninggal tapi sengaja dievakuasi dan dikasih identitas baru karena dia ini aset intelijen yang terlalu berharga. Jadi kematiannya cuma sandiwara atau penukaran mayat supaya dia bisa hilang dari radar publik tapi tetap dalam kendali pihak-pihak yang butuh informasi rahasia dari dia. Jadi intinya, Le, entah dia beneran bundir karena putus asa, dibun-bun buat dibungkam atau dievakuasi buat nyelamatin nyawanya, kematiannya itu sukses banget jadi cara paling bersih buat mutusin rantai informasi ke publik. Kalau menurut kalian gimana, Le? Jeffrey Epstein masih hidup, bundir atau dibun-bun?